Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وكان الشيخ السيد علوي المذكور ممن جمع بين كمالي الشرف والنسب وجمالي المجد والحسب، وفاق في جميع الآفاق، وخلف ذكرا باقيا سطرت فضائله في الأوراق. ذكر العلماء وأرباب التواريخ وأصحاب الطبقات وأجلوه وأثنوا عليه وبجلوه، وذكروا أنه لما سار ليؤدي فرض الحج ويزور قبر جده محمد صلى الله عليه وسلم عزم معه نحو 80 رجلا غير حاشيته وحشمه، وعزم معه أخوه الجديد، فكان ينفق على جميعهم مدة سفره إلى أن رجعوا غير من صحبهم في الطريق نفقة طيبة، وأخذ جمالا كثيرة للمنقطعين والعاجزين على المسير، وأرسل أخاه جديدا إلى العراق ليقبض مالهم هناك، ولم يكن له إلا ابن واحد وهو محمد، سيأتي ذكره في البيت الآتي. وأما الرابع من الذين ذكروا في البيت هو الإمام الهمام سيد الأنام ابن زين الإمام طويل الباعة في الفضائل، قوي النسب في الوسائل، الشريف العفيف المطهر المنيف، بصري بن عبد الله بن أحمد بن عيسى، وهو شقيق علوي. أمهما بنت السيد الشيخ محمد بن عيسى تدعى أم البنين. سمع من أبيه عبد الله بن أحمد عبيد الله بن أحمد وأخيه علوي بن عبيد الله، وتأدب بهما وتعلم العلوم مع الورع مع البعر التام والزهد في الرياسة، وكان من أحسن الناس سيرة وخلقا، ولو ذرية مشهورون بسعة العلوم، ذو حرية وفتوة ومعادن أسرار وعلوم مروءة، وبيت صلاح وعلم ومعادة صادقة وحول خارقة. وكان لهم حافتان في مدينة تريم، حافة بقرب مسجد العيدروس وحافة بقرب مسجد الحبوطي. ومن اشتهر من ذرية الشيخ الكبير القدوة العالم النحرير سالم بن بصري صاحب المقامات العالية والأحوال السامية السنية والكرامات الخالقة العالية. في يقول الشيخ الإمام الكبير محمد بن أحمد بن أبي الحب بعد أن أثنى عليه ثناء عظيما شعرا: أيا سالم قلبي عليك محرق فلا تعذلوني إن دمعي قد ذرف، إلى أن قال: فموت ابن بصري على الدين ثلمة، وموت ابن بصري لظهر العلا فصف. والله أعلم. كان فيها كالتود الراسي ولم يكتب شيء، بل ظهر فيه الميراث النبوي يسر المصطفى سيما عند دخول على المرأة الجميلة من الزينة وتعلقها به من خلعة الله تراوده عن نفسها، وضرب لها بنعله وبعد مكان ضرباته هي الله. ثم ظهر السلطان له شفيعه المرأة إلى الشيخ سالم يبريها وتفله وتفلو قراءته في الماء من غير تغير خاطئ للسيد المذكور. شفاء المرأة الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Muhajir mempunyai anak yang pertama disebut Alwi. Alwi ini nama burung sebetulnya yang terbangnya tinggi. Alwi, isim ta'ir. Dan juga punya saudara yang bernama Jadid dan Basri. Jadid dan Basri ini turunannya sekarang tidak punya, ada turunan Jadid atau Basri. Jadi semua habaib yang ada di sini kembali kepada Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Naam. Nasab beliau adalah sudah jelas turunan orang yang soleh sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di saat itu terjadi pengingkaran orang-orang yang tidak tahu atau orang yang hasud tentang kebenaran nasab. Nah, akhirnya diperintahkan Ali bin Muhammad bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid untuk pergi ke Irak untuk mencari pengukuhan nasab daripada Sayyidina Muhajir, dari ulama-ulama yang terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal di sana yang soleh. Kemudian ketika berangkat haji, maka dikumpulkan rombongan dari Irak untuk menjadi saksi yang dari Hadramut bagaimana pernyataan oleh Irak atas kebenaran nasab Sayyidina Ahmad Muhajir. Akhirnya tidak bisa dipungkiri, memang nasab itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapapun yang mengingkari berarti dia sama dengan orang yang buta yang mengingkari siang hari itu terang tapi dia ukur dengan dirinya karena dia buta. Enggak, ini masih malam hari, buktinya gelap. Sebetulnya bukan gelap tapi karena dia adalah buta. Yang enggak percaya dengan turunan Nabi masih ada, itu adalah buta sebenarnya. Padahal terang benderang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna a'tainakal kautsar. Sebagian ulama mengartikan al-kautsar yaitu ad-durriyah al-katsirah, turunan orang yang banyak. Turunan banyak. Ya, ayat Al-Quran juga jelas menerangkan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang ini, aku tidak minta untuk dikasih upah ini untuk menyampaikan risalah dengan banyak pengorbanan Rasulullah, mulai harta sampai tetesan darah. Tidak minta untuk dikasih apa-apa, cuma hargai kerabat. Gurba di sini ada dua macam, ada gurba sakan, ada gurba nasab. Gurba sakan istri-istri Nabi SAW itu termasuk gurba sakan. Gurba nasab turunan Nabi SAW yang wajib dicintai, wajib hukumnya, wajib dicintai. Dengan dasar firman Allah SWT dan hadis banyak sekali. Nah, Sayyid Alawi bin Ubaidillah ini adalah orang yang mengumpulkan dua kemuliaan, ada syarafun nasab, ada syarafus sabab. Syarafun nasab sudah jelas, nggak ada nasab yang
afdal, melebihi daripada nasab yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Nah, nggak ada. Itu sudah jelas. Paling afdalnya Arab itu Quraisy. Paling afdalnya Quraisy Bani Hashim. Pilihan Bani Hashim turunan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah jelas. Nah, semua yang kembali kepada Nabi akan menjadi termulia. Akan menjadi termulia. Tapi bukan hanya mulia segi nasabnya saja, tapi sababnya juga. Nah, mulia sabab itu sabab yang bersambung dengan Nabi, contohnya ilmu. Nah, dia mewarisi ilmunya Nabi, ini mulia karena sabab. Itu harus dihormati. Para ulama itu harus dihormati. Kenapa? Mulia karena sabab. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, itu mulia karena sabab. Ibadahnya istiqomah, itu namanya mulia sabab. Lah Sayyid Alwi bin Ubaidillah ini mulia nasab dapat, mulia sabab dapat. Nah, mulia nasab dapat, mulia sabab ya dapat. Karena itu kalau ada orang menyatakan mana yang lebih mulia? Habaib atau ulama? Itu orang bodoh, dua-duanya mulia itu. Itu mulia nasab, itu mulia sabab. Tapi kalau si habaib itu ulama juga, dapat dua. Dia dapat mulia nasab dan juga dapat mulia sabab. Karena itu lengkapi yang merasa dari turunan Nabi ilmu, sehingga Anda tidak hanya menjadi seorang sayyid yang mulia nasabnya, tapi juga harus mulia sababnya. Baik. Beliau adalah orang yang mengungguli ada di zamannya, baik ilmu maupun akhlak atau yang lainnya. Nah, kalau dilihat, Masya Allah, gutub-gutub ini kembalinya kepada beliau. Oh, ada Rahmatullah Haddad, ini termasuk turunannya. Oh, ada Habib Al-Habsyi, ini termasuk turunannya. Oh, ada Habib Abdullah Idrus, ini turunannya. Oh, ada Umar Al-Attas, ini turunannya. Oh, ada As-Sakran, ini turunannya. Oh, turunan dari beliau, kembali kepada beliau ini. Jadi luar biasa, mempunyai anak cucu yang istimewa. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi istimewa semuanya. Akhirnya beliau adalah menjadi orang dihormati bukan karena ditakuti, tapi dihormati karena dicintai. Ada perbedaannya. Ini kalau nggak hormat masuk penjara, lain. Ini kalau nggak hormat ditempeling, lain. Ini kalau nggak hormat nanti akhirnya diancam, lain. Tapi hormat dicintai, lain lagi. Beliau adalah orang yang dihormati karena dicintai. Pernah di zaman Nabi duduk sama sahabatnya. Ketika ada satu orang mau masuk, kata Nabi, bi'sal gom huwa. Bi'sa sayyidul gom huwa. Paling jeleknya pemimpin kaum dia. Siti Aisyah tahu dia ngomong gitu. Tapi Nabi menghormati, menghargai. Sampai orang itu pulang, tegur, ya Rasulullah, qulta ma qulta. Engkau mengucapkan apa yang kamu ucapkan tadi, tapi kenapa kamu hormati begini? Syarrun nas man akramahun nas ittiqa'a syarrih. Sejelek-jeleknya manusia adalah yang dimuliakan oleh manusia karena takut kejelekannya. Karena takut kejelekannya. Ini kalau enggak nanti dicolong anak ini. Kalau enggak tak kasih hadiah, nanti anak dicolong misalnya. Ini udah orang paling jelek itu. Itu orang paling jahat itu. Tapi tidak seperti mereka ini.
para habaib nih, dia dicintai karena dia orang yang soleh dari hati, bukan karena ketakutan, tapi karena ketulusan. Radhiyallahu anhum ajmain. Beliau ketika melaksanakan haji dan ziarah kepada Nabi, rombongannya banyak sekali. Saat itu 80 orang selain keluarga. 80 orang yang ikut selain keluarga. Rombongannya, ya saat itu rombongan banyak itu. Dan perjalanannya bukan perjalanan seperti kita berbulan-bulan. Perjalanan tadi itu ditempuh berbulan-bulan. Biayanya lebih membengkak. Untuk makannya, untuk itunya, untuk semuanya. Berbulan-bulan. Tahukah Anda? Semuanya tadi itu dibiayai sama Habib Alwi bin Ubaidillah. Semuanya dibiayai. Enggak, bukan travel loh ini. Kalau travel enggak cari biaya, cari keuntungan. Ini bukan travel. Yang ikut rombongannya semuanya dibiayai. Membawa banyak unta untuk apa? Diberikan kepada orang yang ketika melaksanakan haji dia tidak mampu berjalan, dikasih unta satu. Begitu orang punya duit yang dicintai itu begitu. Karena itu halakal mukthiruna wa rabbil ka'bah illa man qala hakadha wa hakadha. Orang yang banyak harta itu celaka, payah nanti di hari kiamat walaupun halal hartanya, kecuali kalau gini terus. Yang gini nggak ada, gini terus yang ada. Masya Allah. Nah, adapun saudaranya ada yang bernama Basri, seorang ulama besar. Jadi turunannya Habib Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad Muhajiri nggak ada yang buat, katanya orang Jawa. Semuanya hebat. Hebat dalam pandangan agama, bukan hebat dalam pandangan pejabat. Kalau hebat dalam pandangan pejabat karena mungkin dinilai kepinterannya di dalam ngitung duit atau ilmu itu. Dalam agama itu penilaian akhlak, agama itu penilaiannya moral, agama itu adalah penilaiannya amanat, agama itu penilaiannya adalah kejujuran, bukan hanya kepinteran. Bukan hanya kepinteran. Kenapa? Tapi kalau memang tidak dinilai bagus dengan agama, itu adalah lebih jahat daripada orang kakaknya Alwi ini. Jadi dulu itu rumah ini rumah baitu ilmin wa futuatin wa amanatin. Rumah ilmu, rumah akhlak, rumah ibadah, rumah wah gitu dulu itu. Nah, sekarang anaknya bisa baca Quran karena di TPQ, ada di rumah orang tuanya ngajarin nonton film, anaknya disuruh mondok, orang tuanya suhul. Kenapa? Biar nggak ganggu suhunya anak dipondokkan. Yang masuk pondok yang setengah laap sudah, kadang-kadang udah terjerumus baru dipondokkan anaknya. Itu yang terjadi, tapi mereka tidak, nggak pondok, rumahnya gurunya orang tuanya sendiri, gurunya kakaknya sendiri radhiyallahu anhum. Naam. Bukan hanya menggali ilmu dari orang tua dan kakaknya, tapi beradab sesuai adab kedua. Contoh, jadi contoh saudara, kalau ada misalnya ngobati corona tapi dia kena corona, mau kira-kira bahasanya? Enggak mau.
dokter ngobati penyakit mata tapi buta atau katarak misalnya, ya nggak mau kita. Ini bahaya ini, ya nggak? Ada orang alim tapi dia ngamal ilmunya, biar sama dia nggak ngamalkan ilmunya. Tapi kalau ini tidak, beradab, mengikuti adab orang tuanya, maka sudah dia tadi itu menjadi orang baik. Masya Allah, radhiyallahu anhum. Wa ta'allamul ulum ma'al wara'it tam, belajar ilmu tapi bukan ilmu untuk menghila, ilmu yang didasari wara'. Ada orang punya ilmu tapi dicocokkan dengan hawa nafsunya. Dia seorang pekerja, dia butuh duit utang sama bank. Kalau dia pakai ilmu tapi nggak ada warok, gimana caranya supaya halal dengan bank ini ya? Oh, inti akad model gini aja biar halal. Ini ilmu tanpa ini. Ilmu itu juga didasari dengan warok. Warok itu mencari yang paling selamat. Kalau warok dari haram itu wajib, warok dari syubhat itu adalah sunnah. Tapi warok dari yang halal pun cari yang paling selamat, yang tidak ada ikhtilaf dalam keharamannya. Itu yang dicari oleh salafnya kita, ilm ma'al warok. Karena itu Allah memuji dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-qaul siapa? Qaul Allah, qaul Nabi, kan gitu. Mungkin qaul salihin. Mereka mendengarkan al-qaul, mengikuti ahsanahu, yang paling bagus. Kira-kira ada qaulnya Allah yang tidak bagus, kok disuruh pilih ahsanah atau qaul Nabi atau qaul ulama? Ahsanahu apa? Yang paling wara, yang paling takwa, yang paling selamat. Itu ahsanahu. Jadi kalau jadi gol, cari gol yang paling selamat, yang khuruj, yang keluar daripada semua khilaf, itu akan lebih bagus. Cari fayattabi'una ad'afahu, cari gol yang paling dhaif. Kenapa? Selera dengan nafsu. Bahaya kalau sudah demikian ini. Ahsanahu artinya apa? Aura'ahu, ahwatahu, yang ihtiyat. Begitu. Ini al-ilm ma'al wara'id tam. Waz-zuhud fir riyasah, zuhud dalam riyasah, zuhud dalam kehormatan. Jangan cari popularitas menjadi orang yang terhebat, menjadi orang. Zuhud aja ini. Anak jadi apa ya? Anak nggak jadi apa-apa. Harus pembantu umum. Zuhud fil qanaah, zuhud fil riyasah. Anak nomor 1. Inti nomor 1 tapi inti nggak bekerja sama sekali. Inti bukan nomor 1, terakhir inti. Nggak dapat nomor di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud fir riyasah. Ini bahaya nih riyasah ini. Sampai dikatakan akhiru ma yakhruju min qalbil arif hubdur riyasah. Terakhir yang keluar daripada hatinya orang yang arif. Orang yang arif bila ini apa? Ambisi kedudukan. Tadi diterangkan itu. Dikenal sama orang. Apa hasilnya dikenal sama orang? Tahap nakat, payah ini dikenal sama orang. Istirahatnya itu terganggu, banyak tamu. Akhirnya harus banyak masak kopi ini. Bawa buat jajan. Kalau maulid akhirnya potong kambing, nggak ada duit utang. Kalau nggak cari sumbangan nanti. Tahap. Malah Al-Habib Muhammad bin Idrus bilang, inti berbuat dosa tapi ditatub ilallah ma'a inkisaril galab ma'at tanaddum,
ente nyesel ingkisarul galab, itu lebih baik daripada kamu hadir di satu majelis dengan hubbul ishtihar dan akhirnya menjadi orang yang terjangkit penyakit iftikhar dan lain-lainnya. Jadi sombong ini, ente meremehkan orang lain, cuma ente di majelis itu. Akhirnya setan mengarahkan ke alamat yang tidak benar. Maulid misalnya, seharusnya maulid itu ta'zimun nabi, jadi orang mutawadhi ada di majelisnya nabi, tapi ini tidak, ta'zim nafsahu, fotonya yang pajang, fotonya yang pajang, imamnya gede, fotonya ditaruh ada di situ. Ini ta'zimun nabi, itu ta'zim nafsik ini. Tu'azzimun nabi atau tu'azzim nafsak. Kalau sudah demikian ini lupa ente akhirnya tertipu ada di sini. Kalau ente tidak mampu untuk menjadi orang yang selamat daripada setan dan menyelamatkan orang lain, selamatkan dulu ente sendiri dulu. Terus kapan kita berdakwah? Kalau ente sudah ta'rif nafsak, hatta ta'rif rabbak. Kalau sudah ta'rif rabbak, ente nggak usah ngomong, ente berdiri ngeliat ente orang tobat semuanya. Ente ngomong satu kata akan masuk ke dalam hati orang tadi itu, akan berubah, dia akan orang sulaha. Itu orang dulu. Itu orang dulu. Karena itu orang dulu itu kadang-kadang melarang untuk jangan ceramah dulu deh. Sahih niyatak awalan, sahih qalbak awalan. Idza salah qalbak takallam. Baikkan dulu hatinya baru bicara. Karena itu jangan menilai keberhasilan itu fisik, tapi akhlak, sirahnya yang bagus, itu yang keberhasilan. Ya, jangan kita mau tertipu, bodoh kita kalau tertipu dengan permainan setan yang mempermainkan kita seperti anak kecil ini. Kita harus punya kecerdasan ada di sini. Ini kok kita dibodoh-bodoh sama setan dari dulu ini. Untuk apa anak ini semuanya? Untuk Islam, untuk Allah, untuk Nabi. Jangan-jangan syiarnya setan yang kita pakai sekarang ini. Jangan-jangan berpihak kepada nafsu kita selama ini. Nasallallahu salamah. Naam. Beliau Sayyidina Al-Basri punya turunan sebetulnya, tapi terputus. Semua turunannya adalah ulama yang luar biasa. Semua ulama luar biasa. Nah, di antaranya anaknya yang bernama Salim bin Basri. Ini adalah pilihan daripada al-ulama billah. Awas al-ulama billah bi ahkamih. Pilihan daripada ulama billah ini, saudara, dikatakan al-alim atau al-arif billah. Ini Basrina. Sami'a Nabi Abdullah bin Ahmad wa akhihi Alwi bin Ahmad wa ta'addab bihima wa ta'allama ulum al-wara' itam wa zuhd bil wa kana min ahsan nasilahu kullan wa dhurriya masyhura bi sa'atil umdur dhu hurriya futuha ma'ani wa sallallahu kana lam hafatan Madinah mimman isyara min duriyatihi. Jadi bukan langsung ini duriyahnya, ini bukan anaknya langsung. Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri. Jadi ini cucu berarti dari Basri, bukan Basri yang pertama, ini berarti Basri yang kedua ini. Nah, jadi ini cucunya. Alhasil di sini diterangkan bagaimana mereka tadi itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Dia ini pernah ada satu sultan
sultan ini kepingin tahu siapa yang dipilih oleh para ulama pilihan. Sultan menyatakan mengundang semua ulama, semua orang soleh diundang sama sultan. Maka si sultan menyatakan ikhtaruli khiyara ahli tarim. Coba semua dari kota-kota ini orang-orang soleh ini pilihkan bagiku orang-orang soleh yang ada di Tarim siapa aja. Saat itu banyak, fakhtaru lahu jam'an katsiran minhum, banyak dikumpulkan. Setelah kumpul yang dari Tarim khiyaruhum, maka si sultan menyatakan ikhtaru li khiyar haula, pilih di antara sekian banyak orang-orang baik Tarim yang terbaik. Diambilkan ayan haula, tokoh-tokohnya ini baik, ini al-fulan baik. Setelah itu yang khusus ini intaquli afdalahum, pilih yang paling afdal siapa. Akhirnya ada beberapa pilihan lagi sampai pada akhirnya ikhtaruli wahidan huwa afdalul kull, pilih yang paling afdal di antara semua yang ada. Yang dipilih Salim bin Basri. Yang dipilih Salim bin Basri. Cuma ujiannya hebat. Mudah-mudahan kita tidak diuji model begini. Ujiannya hebat, saudara. Diuji diantaranya ujiannya digoda dengan perempuan yang tercantik. Paes dengan paes yang paling menor. Mar'ah jamilah mutazayyinah. Kemudian dia dipeluk, dibuka loh bajunya, itu perempuan. Kalau kita serbannya langsung logor ini. Mudah-mudahan kita nggak diuji model begini. Akhirnya dia merayu dia tadi itu bagaimana untuk supaya menarik simpatik daripada si Sayyid Salim bin Basri. Ambil sandalnya, tampar, dipukul itu perempuan, langsung dipukul beberapa kali jasadnya dengan sendalnya. Semua yang dipukulkan dengan sendalnya jadi penyakit judam itu kepada perempuan. Jadi perempuan itu kena penyakit judam. Akhirnya perempuan ini datang kepada sultan untuk memintakan maaf dan supaya dia tadi itu bisa sembuh. Datang itu sultan kepada Salim bin Basri, minta doa kasihan dia itu perlu, dia sehat, dia mau tobat, itu dan ini. Ya karena khawatir sultan, didoakan di air, suruh ngasihkan itu perempuan, dan akhirnya perempuan tadi itu sembuh. Ya, ujian itu pasti ada. Karena itu kalau sudah gagal percuma ya, hancur nanti. Kebanyakan kegagalan itu dari dua memang. Apa? Mal wal jah, atau kegagalan itu karena al-mar'ah, perempuan. Kegagalan itu kebanyakan di situ. Ya perempuan ini juga bisa dibelokkan semua yang berkaitan dengan syahwah, kaitan dengan syahwah. Karena itu harus hati-hati kita. Karena itu Nabi mengisyaratkan dalam hadis niat itu, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Dunia ini bisa mal, bisa jah. Sebetulnya mar'ah juga termasuk dunia, tapi dzikrul khas ba'dal am itu merupakan satu hal yang sangat betul-betul darurat, itu bahaya itu. Au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Nah itu hati-hati, jangan terperosok dalam masalah ini
dan itu juga mungkin akan menjadi ujian bagi kamu. Lah kalau sekarang nyapanya nggak tunggu di tempat sepi, lewat HP. Hah? Lewat HP kadang-kadang. Ustaz mau tanya itu akhirnya Ustaz itu hancur inti. Ngeledek kamu. Ya, Ustaz gagal ini akhirnya dia. Karena itu awas, hati-hati. Nah, ini semuanya kadang-kadang jebakan daripada syaitan urusan ini. Ya, karena itu adalah berbahaya sekali. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Mati speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi walah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama yang saya muliakan para asatid, para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Demikian juga dengan para asatid yang lain yang alhamdulillah malam ini waktu mereka untuk kita bisa bermuajah di tempat yang penuh barokah ini dalam acara rutinan setiap bulan, yaitu Majelis PAC Rabithah Alawiyah Lawang. Maka kami sebagai panitia banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada antum sekalian, khususnya kepada Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf yang bisa memenuhi daripada acara malam ini. Langsung saja saat ini mari kita seperti biasa ada sesi tanya jawab. Mungkin ada berapa orang yang mau tanya jawab, yaitu Pak Narto, ya Pak To ya, Pak To mau tanya ya, sama Hamid ya, biasanya Hamid sama Roysan, kemudian sama siapa lagi itu? Kamto ya, Kamto ya. Kamto ya harus tanya ya. Ya, mungkin Pak dulu ya yang mau tanya. Fadhol pertama mungkin wartawan ini Hamid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsah. Arafa. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang kenal dirinya sebagai hamba Allah, kenal Allah sebagai Tuhannya. Hah? Nih jantung kita bergerak. Ente pernah gerakkan diri kamu? Jantungnya kamu? Enggak. Siapa yang kenal dengan Allah Tuhan kamu? Hah? Siapa yang kenal dengan dirinya sebagai hamba Allah? Hah? Maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Arafa du'fa nafsi. Kalau dia tahu kelemahan dirinya, arafa quwwata rabbih. Dia akan tahu bagaimana kekuatan Tuhannya. Arafa jahla nafsi. Dia tahu bagaimana kebodohan dirinya. Arafa ilma rabbih. Dia akan tahu bagaimana keluasan ilmu Tuhannya. Arafa hajarata nafsi. Dia tahu bagaimana keremehan dirinya. Dia akan mengetahui arafa majda rabbih. Dia akan mengetahui bagaimana kemuliaan Tuhannya. Tapi kalau kamu itu merasa diri kamu alim, merasa diri kamu itu hebat, akan menjadi hijab. Kamu gak akan kenal dengan Tuhan kamu. Mungkin kamu akan mengaku sebagai Tuhan nantinya. Sehingga kamu akan memaksa hamba Allah untuk dengan kehendak kamu. Sehingga kamu akan melakukan manusia ini sebagai abid, sebagai budak di dalam mata penglihatan kamu. Kalau nggak hormat marah. Kalau dia tadi itu tidak menyanjung dia, disumpah dan lain-lainnya. Nah, karena itu kita harus tahu siapa diri kamu, akan kenal dengan Tuhan kamu. Gampang kok. Ketika kita ada di WC, kita buang hajat, kita tahu apa di perut kita.
Ketika bangun tidur, coba dicium baunya mulutnya, kita akan tahu siapa kita. Kita berkaca langsung, apa di mata kita akan tahu siapa kita. Nah, karena itu apapun yang kamu banggakan, ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Nah, ketika kamu mengetahui itu semuanya, kamu akan kenal dengan Tuhan kamu. Nah, ada surat itu Ustaz, sebetulnya ini tidak pakai nama ini. Tidak apa-apa dibaca Ustaz. foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai berita yang sampai saat ini lagi viral, yaitu pemberitaan media tentang Habib Rizik, sehingga yang pro dan yang kontra kalangan atas dan bawah. Kadang teman juga komentarnya seakan-akan menyudutkan Habib Rizik yang juga saudara muslim. Apakah orang-orang yang kontra atas perjuangan Habib Rizik bisa dikatakan munafik padahal muslim? Mohon penjelasannya. Yang pertama, yang kedua sekalian, amalan atau wirid bacaan apa yang bisa membantu mendoakan perjuangan Habib Rizik, semoga diberi kekuatan dan dari kalangan dakwah beliau. Iya. Sebenarnya semua itu diukur sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Nabi. Jangan diukur dengan pendapat masing-masing. Benturannya kan berbeda pendapat. Kan gitu ya? Benturannya karena berbeda. Jangan kita berpendapat ini sesuai ajaran atau tidak. Tapi jangan dipas-paskan. Lah kalau memang tidak pas, oke lah. Jangan membenci, jangan kamu tadi itu terlalu mencintai. Kalau sudah begitu, gimana caranya dia tetap menjadi baik karena dia saudaranya kamu. Yang nggak benar kamu membenci. Tidak punya alasan karena ada kepentingan. Itu nggak benar. Siapapun, mau Habib Rizik, mau Jokowi, maupun yang lainnya, jangan dibenci. Semenjak masih ada harapan dia tadi itu menjadi baik. Permasalahannya, saudara kamu muslim. Kedua, kalaupun salah, dia korban tipuan setan. Dia korban tipuan setan. Kemudian kita berusaha gimana caranya saudara kita tidak tertipu dengan setan. Akhirnya kita sepakat musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah setan. Sehingga nggak perlu bentrok dong di antara kita. Di antara kita. Hati loh, kamu tadi itu adalah dipengaruhi sama setan. Kamu bahaya loh kamu ini. Kamu diajari cinta dunia, kamu diajari cinta riasa, kamu diajari untuk melakukan yang tidak baik. Tobat sama Allah. Ayo, kita ini saudara, tinggalkan itu semuanya. Perbuatan-perbuatan itu tidak bagus itu dan ini, itu akan lebih bagus. Jadi nggak boleh kita menuduh orang munafik, nggak boleh juga kita menuduh Habib Rizik itu misalnya jahat. Ya, saya yakin insya Allah bisa disatukan semuanya dengan apa? Mencari musuh utama kita, yaitu syaitan. Terus kapan lagi kita mau begini gitu loh? Kapan lagi kita mau begini? Ya, inilah satu pergulatan di atas dunia itu. Cuma dengarkan baik-baik. Allah itu berpihak kepada orang-orang baik, orang-orang beriman. Walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin. Pasti akan yang berbuat salah akan kalah. Pasti. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan. Bukan karena melawan orang, karena melawan Tuhan. Wala yuflihud dhalimun. Nggak akan bisa orang zalim itu menjadi beruntung dan jaya. Lumpuh runtuh. Kita kasih gambaran ya. Dulu yang berkuasa itu Umayyah. Turunan Bani Umayyah. Banyak jadi korban loh.
Sayyidina Hasan jadi kurban, Sayyidina Husain jadi kurban, Sayyidina Ali Zainal Abidin jadi kurban, banyak jadi kurban. Tapi apakah mereka kurban-kurban tadi itu kalah? Enggak. Sampai sekarang disebutkan sejarahnya mereka radhiyallahu anhum ajmain. Benar apa enggak? Kemudian mana kekuasaan mereka? Habis. Enggak ada ceritanya, enggak ada bekasnya, enggak ada satu peta tanah pun enggak ada. Habis. Lamal walajah. Yang ada tertorehkan sejarah kejelekan, sejarah kelam semuanya. Kenapa? Kedoliman tadi itu tercatat dalam sejarah. Loh, anak cucunya sampai sekarang nggak mungkin bangga dengan perbuatan itu. Abbasiyah, wih, semuanya banyak korban tuh. Imam Ahmad jadi korban, Imam Malik juga di penjara karena dia lebih condong kepada Mu'tazilah. Banyak yang jadi korban ada di situ, banyak dibunuh, nggak sedikit yang dibunuh. Ulama-ulama besar banyak dibunuh. Ini kalau kita bandingkan dengan sejarah dulu, ini ringan. Kita bisa bayangkan kalau Sayyidina Husain disembelih, ayo saat itu, wih, bagaimana Sayyidina Hasan diracun saat itu, fitnahnya gede luar biasa, lebih jahat. Mana mereka? Habis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, mereka, wah, sampai sekarang manfaatnya hampir semuanya begitu, saudara. Ini biasa, ini sejarah dunia. Ini sejarah dunia, nanti akan menjadi cerita kok. Nanti akan menjadi cerita, dan cerita itu ada yang lucu nanti itu. Akan menjadi bahan tertawa. Ini sama film. Wih, ini lagi film action nih, film action. Wih, badak luar tegang semuanya. Kalau sudah tamat selesai, tertawa kita. Ngeledek ayam. Ternyata Rambo itu bisa. Ternyata Jackie Chan itu ternyata. Ini sama dengan film. Film horor. Pocong tadi ya. Selesai, Allah, serem bener ya, padahal bohongan tapi serem ya. Ini semua nanti akan menjadi bahan cerita semuanya. Ya ini sejarah ya ini. Karena itu nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung, inti semuanya ibadah tetap, sholawat tetap, baca Quran tetap, semua didoakan. Mudah-mudahan insya Allah yang Allah takdirkan terbaik ada di bumi Indonesia ini. Paham ya? Jadi saksikan orang yang boleh bukan melawan manusia, tapi dia melawan kepada Allah. Ya. Doa untuk Ya doa macam semua doa, Allah mengerti semua bahasa. Cuma Habib Ja'far itu setiap habis maghrib sama sholat isya ada doa khusus dalam sholat. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam ya dal jalal wal ikram 7 kali. Kemudian amitna ala dinil Islam ya gawiyu ya matin ikfi syarrab zalimin. Itu doa itu. Wahai Allah yang maha kuat, yang perkasa, cukupkan bagi kami kejahatan orang-orang zalim. Asrah Allah umral muslimin sarafallahu syarral mudin. Ya Allah, semoga menjadi baik keadaan kaum muslimin, segala perkara kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kejelekan orang-orang mengganggu kaum muslimin. Gitu. Itu doa itu juga bagus dibaca itu. Nah, terima kasih Ustaz ya. Nanti kalau ada misalnya surat lagi, mohon ditulis identitasnya biar nggak seperti surat kaleng. Terima kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Beb, akhir ini kan banyak habaib ulama yang meninggal. Apakah itu masuk tanda akhir zaman? Apa itu? Banyak ulama habaib yang meninggal. Apa maksud ini
termasuk akhir zaman. Akhir zaman. Yang kedua mungkin petunjuk gimana langkah kita seorang muslim dalam menghadapi seorang aparat atau mungkin birokrasi yang dolim. Itu Beb, syukron. Ya, ini semua habaib calon-calon meninggal nih. Semua ulama calon-calon meninggal. Iya, ya mau tidak mau. Ya, mau sedikit mau banyak ya calon meninggal mereka. Ya, cuma memang kematiannya orang yang soleh ulama itu di akhir zaman tidak ada penerusnya kebanyakan. Penerusnya itu kurang biasanya. Nah, lah itu akan menjadikan krisis ilmu, krisis ulama yang soleh, yang berfatwa sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Itu yang dikatakan innallaha la yantazul ilma minal ibadi intiza'an walakin biqabil ulama. Itu yang ada di akhir zaman. Tapi mati ya pasti mati, nggak mati, calon mayit semuanya. Penerus, kalau dulu itu mati ulama tumbuh ulama, mati ulama tumbuh ulama, mati orang soleh tumbuh orang soleh. Lah sekarang mati ulama, tumbuhnya ini kadang-kadang bukan ulama, ngelama. Lah ini yang akan, dan itu memang di akhir zaman itu tanda akhir zaman. Raf'ul ilm, diangkatnya ilmu, bukan berarti nggak ada yang bisa baca kitab loh ya. Di raf'ul ilmu, diangkat ilmu itu bukan berarti tidak ada bisa baca kitab, tapi rufi'a anhum ruhul ilm, nurul ilm, ruhnya ilmu, nurnya ilmu yang diangkat. Naf'ul ilm itu yang diangkat, sehingga ilmu yang ada ilmu dhor, sehingga ilmu yang ada ilm bila ruh, bila ilm mayyit itu. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana kita apapun yang terjadi, ya, afala nuqatilhum ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka ya Rasulullah? La. Kata Nabi, la. Ma aqamus shalah, semenjak mereka tadi itu menegakkan sholat, jangan. Nah, jangan. Tapi apa? Isbiru, sabar. Karena Nabi sudah mengatakan sabar itu pasti terjadi, tapi tidak lama akan berubah. Itu ujian orang mukmin di akhir zaman, yaitu pejabat yang zalim, kita disuruh sabar, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Sabar sampai insya Allah muncul nanti yang akan menebar keadilan, dan itu sudah mau'ud. Ada amrun yungkar alaih wala yustankar. Ini perkara yang wajib kita ingkari, tapi tidak bisa kita hindari karena sudah mau'ud, karena sudah disabdakan oleh Nabi pasti akan terjadi, pasti. Ya saja nggak apa-apa, ini sudah Nabi ngasih ngabar kok, ya sabar aja, tenang aja, tetap sholatnya. Semenjak kita nggak dilarang sholat itu dan ini, kita nggak usah perang, paham ya? Kita nggak usah perang. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah Allah memperingan kepada orang muslimin. Enteng kok. Ini kenapa kok naik itu listrik? Yang berimbas sebetulnya bukan orang-orang yang melarat ini, yang kaya-kaya. Naiknya listrik, naiknya bensin bukan imbasnya antum. Antum rumahnya 450 watt, paling tinggi 900 watt, naik 100% paling 100.000, 200.000. Tapi yang punya gedung 100 tingkat itu naik 100% pusing, apalagi corona nggak ada nginep saudara, ya enggak? Jadi sebenarnya itu adalah mencekik mereka. Nah kalau orang-orang biasa nih, masya Allah, dengan tempe sama sambal senyum kok, iya enggak? Senyum kok, enggak usah AC rumahnya, cukup dibuka jendelanya, udah isi rumahnya. Kenapa? Hatinya tenang, nggak punya utang. Ya, yang utang di bank miliaran itu pusing memang. Ya salahnya dia. Sebetulnya
Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu semakin bingung. Inti nggak usah bingung, loh inti punya Quran, baca Quran, inti qiyamul lail, inti dzikir, bagus. Tapi anak nggak bisa bekerja, kan bisa sholat, kan bisa iktikaf ada di masjid. Lah kalau inti di rumah nonton TV tak bekerja, ya tambah sumpah. Sekarang kamu tadi itu ya rajin sholat duha biar rezekinya lancar, rajin baca Quran biar rezekinya lancar. Kenapa? Orang kalau takwa sama Allah kan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Nah ini nggak usah pakai kamu tadi itu bingung, kembali lagi seperti dulu, enteng, semua hikmah kok semuanya. Ya, jadi supaya jadi harus ada mubasyir, jangan mundir semuanya. Ya, harus ada mubasyir. Kalau kita ini sekarang kata Habib Syekhon ini, orang dulu itu kalau membuat satu ingat-ingat itu ingat-ingat yang baik. Oh, dia lahir di waktu hijrahnya Nabi. Oh, di waktu itu ada acara maulid ini. Oh, waktu itu kelahirannya ulama ini, itu dan begitu. Kalau sekarang enggak. Oh, waktu zamannya PKI, bela-belean. Oh, waktu zamannya perang. Oh, waktu zamannya penjajahan. Tarikhnya itu yang dibuat ukuran yang ngeri-ngeri semuanya. Gitu. Tidak pernah dibuat ukuran yang baik-baik. Jadi nggak ada tasalli hatinya kita. Karena itu kita sekarang harus pakai ukuran yang baik-baik. Harus baik, biar kita ini senyum setiap saatnya, tidak merasa bahwa waduh ini kok begini keadaannya. La, antum tetap fi riayatillah, antum tetap dilindungi oleh Allah, inti tetap dibantu sama Allah. Inti nggak boleh sumpah, inti punya Quran, inti punya sholat, biar mereka sumpah sekarang. Ya, sumpah, siapa nggak sumpah? Ayo sumpah. Hutan-hutan yang dibeli yang akan dijual mahal ternyata gagal. Di bruk laut ternyata gagal. Sumpah loh. Oh nggak sumpah ya lah. Lah, tapi kamu kan nggak udah urusan dengan itu semuanya. Karena itu sudah kita berbanyak baca Quran, ibadah. Semenjak kamu menjadi orang yang kembali kepada Allah, insya Allah datang pertolongan Allah kok terus. Nah ya, yang kita enggak. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kita misalnya berhadapan dengan lawan, kita harus kokoh. Kemudian banyak zikir. Inti enggak rasa-rasan toh. Ini gimana nih gini? Terus ini gimana? Ini gimana? Zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Inti selain jadi orang beriman banyak zikir. Maka kamu akan menjadi la'allakum tuflihun. La'alla di sini bukan taraji. Niscaya kamu akan menjadi orang beruntung. Menang inti. Zikirnya enggak ada jadi rasa-rasa nantok. Ini enggak? Zikir yang banyak. Muslimin semuanya sekarang berzikir, minta kepada Allah, baca Quran, semuanya hatam Quran. Misal setiap minggu semua hatam Quran, ya langsung Allah akan membantu kita. Quran enggak, zikir enggak, sambil rokokan, caci sana caci sini, ya enggak benar itu semuanya. Paham tuh? Cukup. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mungkin yang saya tanyakan ini mungkin di luar dari makalah yang malam ini. Menurut hadis Rasulullah SAW, umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan, dan yang kata Rasulullah cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang akan saya tanyakan, apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa golongan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gitu. Jadi begini hadisnya itu, wasataftarigu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah aliran umat ini menjadi 73 aliran, semuanya di neraka, artinya sesat kecuali satu. Ketika Nabi tanya firqatun najiyah, kelompok yang selamat tadi itu siapa?
Maka Nabi menjawab, alladzi ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang persis dengan ajaranku dan yang dipahami oleh para sahabatku. Ajaranku dan para sahabatku. Ajaran Nabi disebut as-sunnah. Sahabat di situ adalah al-jamaah. Karena itu yang ikuti ajaran Nabi dan sahabat ahlus sunnah wal jamaah. Begitu. Loh, kenapa enggak ahlul bait? Masuk ahlul bait ada di jamaah. Sayyidina Ali kan sahabat, Siti Fatimah itu sahabiyah, Sayyidina Hasan Husain juga sahabat, wan. Paham ya? Ahlul bait itu juga termasuk pilihan daripada jamaah. Paham dah ini? Loh, tapi sahabat itu ada yang melakukan itu, ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu, ada yang melakukan ini. Lah, kita ini disuruh mengikuti apa? Bukan perbuatannya, tapi mengikuti alirannya, keyakinannya. Itu. Bukan perbuatannya, alirannya, ajarannya. Paham ya? Keyakinannya. Kapan Ahlussunnah itu? Ahlussunnah itu kan zamannya Abul Hasan Asy'ari, Al-Maturidi. Itu enggak zamannya sahabat. Ini zamannya sahabat itu terjaga akidah ini. Enggak ada beda. Tabi'in masih banyak yang menjaga. Zaman perpecahan itu, aliran itu terjadi setelah filsafat di luar Islam dimasukkan ke dalam pemikiran Islam. Disinilah dipelopori oleh Abul Hasan Asy'ari dan Yusuf ya Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mereka tadi itu membuat ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan warisan dari Nabi. Ilmu kalam itu adalah untuk menjawab filsafat yang memang tadi itu dia menggunakan akal untuk menggiring manusia tadi itu tidak percaya dengan kebenaran akidah Islam. Itu ilmu kalam. Dulu nggak ada ilmu kalam. Kenapa? Ikut Nabi, ikut sahabat itu dan ini. Ada orang sok intelektual. Ininya akhirnya hilang, walnya juga hilang, jadi intelektual semuanya. Paham ya? Sok intelektual. Di sini dia tadi itu filsafat Yunani, filsafat masukkan itu dan ini. Kita nggak pernah belajar dulu filsafat. Di sini dipelopori dua imam ini, tentunya akidah. Ini untuk merancuhkan akidah supaya kita tidak menjadi Islam yang murni. Ini sebagian ada yang ngikutin gitu loh. Gitu ceritanya. Paham ya? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan ada hal yang membatalkan sholat itu seperti banyak gerak di luar dari gerakan sholat, tapi dimakfu karena udzur bodoh. Udzur apa? Bodoh. Atau juga ada bacaan batalnya Fatihah karena melafalkan alhamdulillah bilha. Nah, yang saya tanyakan, sejauh mana batasan orang itu bisa dikatakan udzur bodoh itu? Jahil ma'dzur. Iya, jahil ma'dzur bil jahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya orang kalau sekarang sih di Indonesia nggak ada yang jahil ma'dzur. Itu jahil karena taksir itu. Jahil ma'dzur itu adalah yang baru masuk Islam, nggak ada kesempatan belajar.
atau dia sudah Islam di daerah terpencil yang tidak ada ulama, jauh daripada ulama. Ada jahil ma'dzur. Dapat 1 menit dia tadi itu masuk Islam, dia nggak ngerti dengan ajaran agama, jahil ma'dzur. Nah, ini lahir Islam sampai umur 20 tahun nggak ngerti, iya bukan jahil ma'dzur ini. Ini memang sembrono. Hidup ada di lawang, banyak ulama, banyak ustadz, nggak mau belajar. Hampir nggak ada kalau sekarang jahil ma'dzur. Bisa ngelihat macam-macam ada di YouTube tapi nggak bisa ajaran agama. Ya hampir nggak ada jahil ma'dzur sekarang. Kalau dulu banyak, nah mungkin sekarang di pelosok-pelosok Papua itu masih jahil ma'dzur itu mungkin. Nah disitulah ulama harus menebarkan ilmu. Yang jahil tadi itu wajib mencari ulama untuk belajar ilmu, begitu. Itu yang dimaksud jahil ma'dzur. Kalau sekarang nggak bisa dikatakan jahil ma'dzur. Tonggoi dewi bisa tanya kok dia. Gitu ya. Wallah. Ustaz. Ini sekarang banyak terjadi zaman sekarang postingan-postingan yang berkaitan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Yang bunyinya terjemahnya saja ya. Ketika Abdullah bin Umar duduk bersama Rasulullah SAW, beliau mengisahkan berbagai macam fitnah. Di antaranya adalah fitnatus sarra. Kata Rasulullah SAW, fitnah sarra kemunculannya itu dari telapak kaki seorang pria daripada keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dia menganggap dirinya keturunanku padahal bukan, sebab para kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Fitnatus sarra dakhanaha min tahti gadami rajulun min ahli bait. Rajulin tahta gadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai almuttaqun. Ini banyak dikaitkan tentang kejadian bahwasanya nanti ada seseorang daripada keluarga Nabi yang mereka itu akan membuat kerusakan. Akhir-akhir ini banyak dimunculkan seakan-akan dituduhkan kepada seseorang yang dia itu keturunan Nabi membuat kerusakan di muka bumi. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kita pertama harus mengetahui apa yang dimaksud dengan fitnatus syarra. As-syarra itu muannats daripada apa? As-sar yang membuat bahagia. Ya. Syarra sin sarra, fitnah sarra, fitnah yang membuat bahagia. Ada menyatakan itu gambaran adalah seseorang yang dia dalam kenikmatan yang luar biasa. Nah, dalam kenikmatan yang luar biasa. Oke? Ada yang menyatakan karena fitnah itu tasurul kafirin, membuat orang kafir senang. Tasurul a'da, membuat musuh senang. Ini gambaran seseorang pemimpin, mungkin raja, mungkin ketua, mungkin apa saja yang dia tadi itu dalam keadaan bahagia, bisa melakukan apapun dan bisa membuat orang kafir senang dengan fitnah tadi itu. Min ahli baiti, dia turunan Nabi beneran, tapi seorang, nggak banyak orang, seorang turunan Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia mengaku dari bagian ajaranku, gitu, bukan ya. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni, ay min sunnati, fa laysa min sunnati, bukan daripada ajaranku, bukan. Nabi menafi nasabnya. Ini sebenarnya bukan gambaran daripada orang-orang sekelas itu. Ini sekelas pemimpin. Ada yang mengartikan itu Syarif Hussein, karena dia Syarif. Saat itu zaman khilafah Utsmaniyah di Turki. Syarif Hussein ini membelot karena didukung oleh sekutu Amerika dan Eropa untuk keluar.
Kenapa? Dia mau dijanjikan menjadi pemimpin Arab, sehingga terjadi pergolakan sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tapi akhirnya dimunculkan Al-Saud yang menggulingkan dia. Dan dia ternyata yang diangkat oleh sekutu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ada yang menyatakan ini sampai terjadi Arab menjadi 22 negara. Padahal dulu Khilafah Utsmaniyah hampir semuanya dalam satu khilafah saat itu. Termasuk Indonesia, Aceh ikut Khilafah Utsmaniyah dulu. Jadi ada mengatakan Syarif Hussein. Tapi yang jelas, ini bukan urusan di Indonesia nasional, ini urusan dunia ini. Biasa. Tapi yang jelas gini loh, kalau memahami hadis jangan emosional. Ente nggak senang sama habaib, ente pas-paskan. Ini hadis untuk Habib. Rojulin, tahu rojulin nggak? Satu, bukan gomen. Satuan, rojul itu satu. Dan itu kalau anda lihat sejarah ya ini yang paling pas, karena ini yang membuat kerancuan ada di Arab dulu ya, sehingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah satunya pecah semuanya gara-gara ambisnya satu sayyid ini. Itu bukan ajaranku. Kenapa? Ajaran tidak boleh keluar daripada khalifah yang dipilih. Saat itu sampai terjadi penjajahan di mana-mana itu dan ini, ya ini gara-gara ini buntutnya. Begitu. Ya, seorang kalau gitu, hadisnya ditepakno sesuai hawa nafsunya. Biasa. Ya, khair. Cukup ya. Oh, anak mana nih, yang 8 ini? Ayo. Mohon maaf Habib, kami ingin bertanya. Kebetulan kami Tentara Nasional Indonesia sering melaksanakan penugasan di tentara ini. Enggak, Habib. Oh. Kadang kami di perbatasan jauh dari mana-mana, sedangkan satu pos itu ada 15 orang dan ada non-isnya juga. Mungkin yang mau melaksanakan Jumatan kadang 5 orang atau 10 orang, apakah bisa dilaksanakan demikian? Terima kasih. Apakah itu adalah satu-satunya cara Anda untuk selamat? Memang tidak ada orang perempuan di sini misalnya. Di sini adalah hutan itu dan ini. Enggak ada yang bisa kita kawin ada di sini. Ya mungkin kalau satu-satunya cara akhafud dororen itu. Mungkin bisa dimaafkan. Kalau memang tidak bisa ditahan, kalau bisa zina. Tapi kalau bisa kawin, ada apa mau nanti? Kawin. Dilarang kalau Anda terang-terangan. Allah nggak melarang. Yang dilarang itu onani, bukan kawin. Kawin aja, cuma kasih tahu saya kawin, nanti kalau saya ditugaskan gimana gitu. Ya insya Allah kita terus, tapi kalau memang tidak terus yang disalahkan ya kawin. Iya tahu, ya dilarang itu kalau memang terang-terangan kamu ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan tidak ada yang larang. Iya enggak? Nah, daripada berzina tidak dilarang, tapi dilarang sama agama. Ini dilarang sama, tidak dilarang sama Allah, diperbuat sama Allah, ini dilarang sama pemerintah. Ya ini aja. Tapi jangan sampai ketahuan, gitu aja. Paham ya? Ya itu lebih bagus. Ya? Artinya saya tidak menganjurkan dia untuk kawin. Cuma onani haram kalau memang tidak ada solusi. Kalau ada solusi kawin haram hukumnya. Kecuali nggak ada yang bisa dikawin di sini.
Kenapa jauh daripada kependudukan itu dan ini misalnya, silahkan. Mungkin karena takut zina, tapi jangan untuk dinikmati, cuma untuk menyelamatkan daripada perzinahan. Paham ya? Jadi onani adalah haram, kecuali kalau tidak dilakukan akan bisa melakukan perbuatan zina. Itu loh. Jadi asalnya haram. Jadi boleh onani asal enggak, berarti asalnya boleh itu. Nah, onani itu adalah haram kecuali kalau memang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dia. Dia sendirian ada di situ, nggak ada orang lain. Ini bahaya. Yang ada pelacur ada di sana misalnya. Ya gimana ini? Anak takut nggak selamat, nggak bisa kawin, nggak bisa. Ya mau diapain? Kalau bisa, bisa. Paham? Nanti komandannya diajak kawin juga. Pak, sama-sama kita kawin. Karena kita bahaya kan ada di sini. Gitu. Enggak apa-apa. Ya, tapi dengan kawin yang sah. Jangan kawin tidak sah, mut'ah atau apa? Jangan. Nggak boleh itu. Ya, itu bukan kawin yang sah itu. Harus kawin yang sah dengan wali dan 2 saksi minimal dalam mazhab Syafi'i. Adapun sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i wajib kalau memang tidak sebanyak 40 orang yang mukim laki-laki merdeka di situ. Tapi dalam mazhab yang lain walaupun 3-4 boleh, ada yang berpendapat hatta 2 juga boleh. Terus gimana? Tetap aja Jumat, tapi setelah Jumat sholat zuhur. Nah, tetap aja Jumat, tapi setelah Jumat sholat zuhur. Nah, sehingga menurut pendapat wajib kamu sudah melaksanakan wajib. Menurut pendapat Syafi'i yang menyatakan tidak sah, tidak wajib, kamu juga sudah sholat zuhur. Waduh, 2 kali sholat. Kenapa enggak 2 kali sholat? Nanti 2 kali gaji mau? 2 kali sholat enggak mau? Ya enggak apa-apa. Ya, saya tidak mengajari Anda untuk kawin, tapi itu memang solusi. Ya memang tugasnya berat sih. Ya, memang tugasnya berat. Saya sendiri kalau disuruh jadi dia enggak mau. Walaupun digaji 10 kali lipat, berat. Ada di daerah sana jauh, anaknya ditinggal dan ada risiko ada di sana, ya enggak? Ya kita doakan mudah-mudahan dia sabar. Ya, jadi itu berat memang. Dan bagaimana nafsu juga ada, hasad juga ada, yang menggoda juga banyak. Ya, itu juga satu tantangan itu. Ya, itu ada satu tantangan. Tapi niat yang bagus. Nah, kalau Anda niat yang bagus, beratnya Anda akan menjadi sebagai beratnya timbangan kebaikan Anda nantinya. Ya, nah, niat yang bagus. Ya, itu resiko. Ya, resiko untuk mendapatkan pahala besar. Nah, risiko untuk mendapatkan pahala besar. Ya. Suara Nabawi.